Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai komposisi transformasi. Yang sebelumnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai jenis-jenis transformasi ya, mulai dari translasi, ada refleksi, ada rotasi dan sampai pada dilatasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai komposisi transformasi. Seperti yang kalian pernah dipelajari pada komposisi fungsi pada kelas 10 ya, bahwa komposisi transformasi ini itu sama dengan komposisi fungsi. Kenapa bisa demikian? Karena transformasi itu adalah suatu fungsi, yaitu yang memetakan suatu titik terhadap titik lain dengan pemetaannya adalah bisa berbentuk rotasi, bisa berbentuk refleksi, bisa berbentuk dilatasi, ya, translasi. Nah, jadi itu adalah suatu fungsi yang memetakan suatu titik atau suatu bidang terhadap bayangannya oleh suatu transformasi. Nah, seperti halnya komposisi fungsi, maka komposisi transformasi pun ini sama. Nah, coba kita perhatikan diagram panah berikut. Waktu kalian belajar komposisi fungsi, ini ada A kecil adalah anggota himpunan A besar ya. Ini dipetakan oleh fungsi F terhadap B kecil sebagai anggota himpunan B besar. Nah, dilanjutkan oleh fungsi G dipetakan terhadap C sebagai anggota himpunan dari C besar. Nah, ini adalah merupakan komposisi fungsi F dilanjutkan oleh G atau komposisi fungsi F dan G. Nah, kalau secara langsung maka penulisannya itu ditulis seperti ini, yaitu memetakan A terhadap C. Itu ditulis dengan G noktah F atau G bundaran F. Atau sering juga dibaca dengan G komposisi F. Nah, penulisannya terbalik ya, karena ini adalah dipetakan oleh fungsi F dulu, kemudian dilanjutkan oleh fungsi G. Jadi, komposisi fungsi F dan G itu ditulisnya dengan G komposisi F, tertukar ya penulisannya. Nah, sama halnya dengan pada komposisi transformasi ya. Pada komposisi transformasi itu ada komposisi translasi, ada komposisi refleksi, ada komposisi rotasi, dan ada komposisi dilatasi. Dan ada komposisi campuran dari beberapa jenis transformasi. Kalau komposisi translasi ini adalah hanya pada transformasi untuk translasi saja. Nah, yang sudah Bapak sudah memberikan beberapa contoh sebetulnya komposisi untuk campuran transformasi untuk beberapa jenis. Misalkan dipetakan terhadap misalkan suatu titik ditransformasikan dengan sebuah rotasi.
kemudian dilanjutkan oleh sebuah dilatasi. Nah, seperti itu contohnya ya. Baiklah, kita bahas dulu mengenai komposisi translasi. Misalkan sembarang titik A, X, Y, ini ditranslasikan dengan T1, yaitu A1B1. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T2, A2B2. Nah, tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Nah, sesuai dengan konsep translasi, maka persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap. Yaitu tahap pertama adalah kita translasikan dulu oleh T1. Nah, kemudian dilanjutkan oleh T2. Nah, tahapannya itu dapat kita lihat konsep komposisi translasi berikut. Ya. A, Y, ini kita translasikan dulu oleh T1, yaitu A1B1. Bayangannya adalah A aksen. Dengan koordinatnya X aksen, Y aksen. Dilanjutkan oleh T2, yaitu oleh A2B2 ini. Bayangannya adalah A double aksen, dan koordinat titiknya adalah X double aksen, Y double aksen. Nah, kalau kita perhatikan, bayangan ini, A double aksen ini, itu adalah penjumlahan dari X1 dengan X aksen ditambah A2. Lalu Y aksen ditambah B2. Karena ini adalah sebuah translasi, yaitu penjumlahan. Atau ditulis seperti ini. Ini adalah translasinya A2B2, lalu ini adalah A aksen. Jadi X double aksen, Y double aksen adalah penjumlahan dari T2 dengan A aksen. Jadi tulis seperti ini. Nah, sedangkan X aksen, Y aksennya ini sendiri itu adalah bayangan dari titik A, itu XY. Itu penjumlahan dari T1 dengan A. Itu ditulis seperti ini. Jadi X aksen Y aksen adalah A1B1 ditambah XY. Jadi penjumlahan dari sini dengan ini. Nah, kalau seandainya ini dimasukkan, disubstitusikan terhadap X aksen Y aksen, maka A1B1 ditambah XY itu diletakkan di sini kan. Letakkan di sini. Karena ini adalah X aksen Y aksen. Kita ambil dari sini, disubstitusikan ini ke sini. Maka ini. Nah, dengan demikian, maka bayangannya itu adalah X double aksen, Y double aksen itu sama dengan matrik translasi. Nah, ini kan matrik translasinya. A2B2 ditambah dengan matrik translasi untuk T1. Baru ditambah dengan titik A, X, Y. Nah, begitu. Jadi, dengan demikian bahwa X double aksen, Y double aksen itu ditulis dengan M T2 nokta T1. Ini artinya komposisi T2 komposisi T1. Jadi matrik komposisi T2 dengan T1. Baru ditambah dengan titik itu. Nah, ini adalah matrik komposisinya. Matrik komposisi T2 nokta T1. Jadi T2 nokta T1. Nah, kalau kita lihat skemanya, kita lihat seperti ini. Pertama, titik A, X, Y itu ditranslasikan oleh T1. Maka bayangannya di sini, di A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian ditranslasikan oleh T2. Itu bayangannya adalah di sini, A double aksen. Ya. Nah, kalau secara langsung, maka kita tuliskan A, X, Y itu ditranslasikan oleh sebuah komposisi translasi, yaitu T2 nokta T1. Jadi jangan lupa ini penulisannya adalah T2 dulu, baru T1. Seperti halnya komposisi fungsi.
Nah, jadi secara umum, matrik komposisi translasi itu ditulis sebagai berikut. Ini kan T1 ya. Nah, ini T2 misalkan. Maka matrik komposisi translasi T1 noktah T2, ya ini matriknya ya, T1 noktah T2, itu sama dengan matrik T1 ditambah matrik T2. Penulisannya ini adalah matrik T1 dulu ditambah matrik T2. Jadi A, B tambah CD. Berbeda dengan T2 nokta T1 atau T2 komposisi T1. Nah, ini adalah T2 dulu ditambah matrik T1. Nah, jadi memang ini adalah bersifat komutatif ya. Jadi T1 nokta T2 dengan T2 nokta T1 ini bersifat komutatif. Tapi di dalam konsepnya itu sebetulnya tidak bisa kita lakukan terbalik. Nah, seperti halnya kalau Bapak berikan contoh seperti ini misalkan. Misalkan Bapak memberi contoh seperti ini. Nah, misalkan kalau kita menuliskan contohnya adalah seperti ini. 3 dikali 2. Maka ini adalah, menurut konsepnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ini konsepnya seperti ini. Nah, memang ini bisa dihasilkan dari 3 ditambah 3. Tapi ini bukan konsep perkalian 3 kali 2. Kalau 3 tambah 3 itu sama dengan 2 kali 3. Walaupun ini bersifat komutatif. Tetapi kalau dalam penyelesaian itu adalah sah-sah saja. Kita menuliskan bahwa 3 kali 2 itu sama dengan 2 kali 3 karena dia bersifat komutatif. Tapi kalau dalam konsep, maka 3 kali 2 itu adalah 2 tambah 2 ditambah 2. Bukan 3 ditambah 3. Jadi ini menurut konsep. Nah, baiklah kita lanjutkan. Selanjutnya misalkan contoh seperti ini. Dengan konsep komposisi transformasi, tentukan koordinat titik A setelah ditranslasi berikut. Titik A 1, negatif 2. Ditranslasikan dengan T1 negatif 1, 12. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 negatif 2, negatif 10. Nah, berarti ini yang pertama adalah oleh T1. Maka jawabnya adalah kita menuliskan titik A ini 1, negatif 2. Ya, maaf, ini ada gangguan sebentar. Nah, ini kita akan transformasikan oleh sebuah komposisi transformasi. T1 dilanjutkan T2. Jangan salah bahwa ini adalah penulisannya T2 dulu, ya, T2, lalu nokta atau komposisi T1. Maka bayangannya adalah aksen, itu X aksen, koma Y aksen. Nah, bayangannya seperti itu. Maka kalau kita cari bayangannya, X aksen, Y aksen, berarti ini sama dengan matrik dari translasi kedua ini ditambah dengan matrik translasi 1 baru ditambah dengan titik A, yaitu 1 negatif 2. Nah, jadi di sini penjumlahannya adalah menurut konsepnya ini adalah T2 dulu, baru ditambah dengan matrik translasi untuk T1. Nah, maka ini ditulis matrik translasi T2-nya adalah
negatif 2, negatif 10, kemudian ditambah matriks T1-nya, kita tuliskan negatif 1, 12, ya. Kemudian ditambah 1, negatif 2. Nah, ini adalah matriks translasi untuk T2, yang ini, negatif 2, negatif 10. Kemudian matriks translasi T1, yang ini, negatif 1, 12. Barulah titik A-nya di sini. Baru kita jumlahkan negatif 2 tambah negatif 1, negatif 3, tambah 1. Jadi adalah negatif 2. Kemudian negatif 10 tambah 12, baru ditambah negatif 2. Jadi berapa nih? Ini adalah 2 tambah negatif 2. Ini 0. Nah, jadi ini adalah bayangannya. Ya. Jadi bayangannya adalah, kita tuliskan, jadi bayangannya adalah itu A aksen negatif 2, 0. Nah, ini bayangannya. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Di sini tertulis titik B 1,4 ditranslasikan dengan T1 negatif 32, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 43, dilanjutkan lagi dengan translasi T3 negatif 2 negatif 3. Berarti titik B ini, ya, 1, 4, ini dikomposisi transformasikan, ya, ditransformasikan oleh translasi, 3 buah translasi. Penulisannya berarti ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Berarti ditulis T3 dulu. T3, lalu komposisi T2, lalu komposisi T1. Jadi bertahap, ya. Seperti ini. Bayangannya adalah B aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Maka dengan menggunakan persamaan matrik, kita bisa dapatkan X aksen, Y aksen itu adalah sama dengan matrik untuk T3 ditambah matrik untuk translasi T2 ditambah matrik untuk translasi T1 baru ditambah oleh titik B, ya. Nah, titik B ini. Jadi kita jumlahkan matrik-matrik transformasinya itu mulai dari negatif 2, negatif 3 ditambah dengan MT2 ini 4, 3 lalu dilanjutkan oleh matrik translasi T1 negatif 3, 2 lalu ditambah oleh B ini 1, 4. Nah, seperti ini. Maka ini dijumlahkan hasilnya negatif 2 ditambah 4, 2. 2 ditambah negatif 3, negatif 1. Negatif 1 tambah 1 adalah 0. Ya. Negatif 3 tambah 3 adalah 0. 0 ditambah 2, 2 tambah 4, 6. Jadi 0,6. Nah, jadi bayangannya adalah yaitu B aksen yaitu 0,6. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan komposisi refleksi, ya. Nah, sekarang bisa
kita lihat di sini, misalkan sembarang titik A, X, Y direfleksikan dengan C1, dilanjutkan dengan refleksi terhadap C2. Ini pencerminan ya, dicerminkan. Di mana matrik refleksi C1 adalah A, B, C, D. Jadi kalau struktur refleksi atau pencerminan, itu matriknya berbentuk matrik berordo 2x2, seperti ini. Dan matrik refleksi C2-nya adalah EFGH. Ini. Nah, sekarang bagaimana kita dapat menemukan konsep komposisi refleksi? Nah, kita lihat di sini. Pertama, H, X, Y ini dicerminkan oleh C1, bayangannya adalah A aksen. Dilanjutkan oleh pencerminan terhadap C2, bayangannya adalah A double aksen. Kita tahu bahwa A aksen ini, X aksen, Y aksen ini, itu adalah bayangan dari A oleh pencerminan C1. Masih ingat bahwa pencerminan itu hasil kali dari matriks refleksi. Hasil kali matrik refleksi dengan, ini XY ya, maaf, ini salah, ini XY. Nah, ini diralat, ini XY. Jadi dari sini, XY. Nah, di mana MC1-nya kan yang ini, FGH. Maka diperolehlah bahwa ini sebetulnya adalah EFGH kali XY. Misalnya ya, bukan aksen, XY. Nah, bagaimana dengan double aksennya? Maka X double aksen, ya double aksen itu adalah bayangan dari A aksen, dari sini. Hasil refleksi dari C2. Nah, maka ditulis seperti ini. X double aksen, ya double aksen itu adalah hasil kali matrik refleksi dari M. Nah, ini adalah yang tadi, ini adalah MC1 ya, ini MC1 nih, ini MC1 ya. MC1 coba kita lihat. Nah, ini dari bukunya ya, begini ya. Ini adalah MC1. Ya, double aksen itu adalah MC2, ini MC2. MC2 X aksen, Y aksen, di mana MC2-nya adalah FGH ya. Ini di sini MC2. Di sini terbalik ya, ini MC1 di sini. Ini adalah X, di sini adalah MC1. Di sini adalah X aksen, Y aksen, di sini adalah MC2, ini MC2. Nah, maka kalau kita substitusikan MC, nah ini MC2 ya, MC2-nya adalah yang ini. EFGH yang ini sebetulnya ya, FGH. Jadi EFGH dikali dengan ABCD ya. Nah, ini refleksinya adalah C1 dulu, lalu C1 dulu, kemudian C2. Jadi ini harusnya adalah EFGH dulu. Nah, ini FGH baru dengan kalikan dengan ABCD. Nah, ini mohon maaf kesalahan ini dari buku paket ya. Jadi saya ulang, ini adalah MC1. MC1 di sininya XY, sini C1 yang ini ya. Dan ini adalah MC2. Ini benar ya. Lalu di sininya berarti yang masuk adalah yang ini. Jadi di sini adalah tertukar ya. Ini MC2, di sini MC1, di sini MC2. Nah, jadi posisinya di sini adalah matriknya adalah C2 nokta C1. Ini tertukar. Nah, ini adalah salah satu contoh buku paket yang salah ya. Jadi saya ulangi bahwa komposisi itu C1 dilanjutkan dengan refleksi terhadap C2. Ini penulisannya adalah C2 nokta C1 ya. Jadi di sini ada tertukar C2 nokta C1, di sini FGH dulu, baru A, B, C, D. Kita sudah semua paham ya. Jadi, nah kalau ini benar ya, kalau di sini.
Jadi ini kesalahan buku. XY titik A itu dicerminkan oleh C1, bayangannya adalah aksen. Kemudian dicerminkan oleh C2, bayangannya double aksen. Maka kalau langsung kita cerminkan, maka bayangannya adalah C2 komposisi C1. Jadi di sini adalah C2 komposisi C1, ini tinggal dibalik saja, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, jika matrik refleksi C1 adalah ABCD dan matrik refleksi C2 adalah EFGH, maka matrik komposisi refleksi C1 komposisi C2 atau C2 komposisi C1 itu dituliskan. Nah, yang ini MC1 ini adalah noktah MC2. Kalau di sini dalam refleksi itu dikalikan matrik refleksi dikalikan dengan matrik refleksi berikutnya. Nah, ini seperti ini, ABCD, EFGH. Nah, kalau di sininya adalah komposisinya MC1, MC2. Kecuali kalau MC2 komposisi MC1, maka ini ditukar konsepnya. Ini tidak bersifat komutatif, karena ini adalah perkalian matrik. Jadi ini kalau salah dalam susunan ini, maka akan berbeda hasilnya. Jadi tidak boleh terbalik. Berbeda dengan translasi yang T1 komposisi T2, itu hasilnya tidak akan berbeda, ya, karena bersifat komutatif. Nah, Bapak beri contoh saja seperti ini. Misalkan di sini ada C1 adalah pencerminan terhadap titik 0,0 dan C2 adalah pencerminan terhadap sumbu X dan C3 adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Maka tentukan koordinat bayangan suatu titik oleh komposisi pencerminan berikut. Misalkan di sini ada titik A 12,-2, itu akan kita cerminkan dengan komposisi refleksi C1 komposisi C2. Nah, alangkah baik kita mengetahui dulu matrik-matrik yang sesuai dengan pencerminan ini. Misalkan pada C1, pencerminan terhadap titik 0,0. Kita ambil dulu C1. Nah, jadi permasalahannya kita harus tahu dulu matriknya. Matrik untuk C1 itu bagaimana? Nah, kita akan mengisi ini dulu. Nah, ini harus tahu. Nah, selain Anda menghafalkan bagaimana kalau dicerminkan terhadap pangkal, kalau kalian lupa, kita bisa mengkupasnya seperti ini. Misalkan di sini ada sebuah koordinat kartesius, ya. Ini adalah titik pangkalnya 0,0. Di sini ada sebuah titik. Misalkan di sini X, Y. Ini ada titik A. Nah, kalau kita cerminkan terhadap titik pangkal, maka di sini bayangannya A aksen. Maka koordinat bayangannya itu adalah, kalau di sini X, maka dia berpindah di sini jadi negatif X. Ini Y, maka berpindah dia menjadi negatif Y. Ya kan? Ini Y, negatif Y. Maka kita perolehlah bayangannya itu negatif X, negatif Y. Nah, sebetulnya kita bisa menentukan rumus bayangannya, ya, tanpa matrik pun bisa. Tapi kita sekarang dituntut dalam kurikulum menggunakan matrik transformasi. Nah, bagaimana? Nah, X aksennya itu adalah negatif X. Jadi, bayangannya itu adalah negatif X. Sedangkan Y aksennya itu adalah negatif Y. Nah, jadi Bapak hanya menjelaskan bagaimana mengingatnya. Negatif X, berarti ini adalah negatif X ditambah 0Y, karena Y-nya nggak ada. Kalau yang ini, X-nya yang tidak ada, 0X ditambah negatif Y, kan? Negatif Y. Jadi posisinya X, Y seperti ini. Maka matrik untuk pencerminan itu adalah negatif 1, 0,
0, negatif 1. Jadi di sini negatif 1, 0, 0, negatif 1. Nah, begitu cara mengupasnya. Kemudian C2-nya bagaimana? C2-nya adalah pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita lihat C2 sekarang. Kita lihat C2, kita akan mencari matrik untuk C2, yaitu apa di sini? Matrik refleksinya. Determinkan terhadap semua X. Kita ambil lagi sebuah koordinat kartesius, ya. Misalkan di sini ada sebuah titik. Nah, titiknya adalah X, Y. Ini adalah titik A. Nah, maka kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia akan bayangannya berada di bawah sumbu X, ya, di sini. Maka, bagaimana koordinat bayangannya? Berarti X-nya tetap, ya. Maka yang berpindah adalah Y, jadi negatif Y. Nah, berarti kalau A itu adalah X, Y, maka bayangannya itu adalah X-nya tetap, itu X, negatif Y. Nah, ini bayangannya seperti itu. Maka, kalau bayangannya itu adalah X, ini kan X ya, lalu Y aksennya adalah, berarti bayangannya Y aksennya adalah negatif Y. Nah, seperti ini. Maka ini itu adalah X ditambah 0Y. Ini adalah X-nya nggak ada, 0X ditambah negatif Y, atau dikurangi Y, ya, sama ya. Nah, jadi dengan demikian, matrik yang sesuai adalah 1, 0, 0, negatif 1. Jadi sini 1, 0, 0, negatif 1. Nah, ini matriknya untuk C2. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. C3. C3 adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, terhadap garis Y sama dengan X. Berarti kita sekarang akan mencari C3. M matrik yang sesuai dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, apa di sini matriknya? Nah, kita ambil lagi sebuah koordinat kartesius. Nah, itu kan. Lalu dicerminkan ada sebuah garis Y sama dengan X. Misalkan ini. Ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, di sini. Misalkan ini. Nah, misalkan di sini ada sebuah titik A. Titik A yaitu X, Y. Nah, ini adalah X dan ini adalah Y. Nah, ini Y. Nah, bagaimana bayangannya? Bayangannya pasti akan dicerminkan ke sini, tegak lurus, ya. Tegak lurus dengan ini Y sama dengan X. Y sama dengan X di sini, ya, garisnya ini. Melalui pangkal koordinat. Ini tegak lurus di sini, ya. Ini adalah sketsa saja, ya. Maka, misalkan bayangannya adalah di sini, ya. Ini A aksennya di sini. Nah, kalau kita perhatikan koordinat bayangannya itu adalah, nah, berarti yang ini jaraknya sama dengan Y. Berarti di sini adalah Y. Jadi berpindah, jaraknya sama. Jadi di sini Y. Nah, sedangkan di sini, dari pangkal ke sini, ini ordinatnya, itu jaraknya sama dengan X. Maka dia menjadi di sini X. Nah, begitu. Maka A aksen ini, bayangannya itu adalah tertukar. Absisnya adalah jadi Y, ordinatnya jadi X. Nah, jadi ini adalah bayangannya seperti itu ya. Maka diperolehlah X aksennya itu adalah Y. X aksennya itu Y. Ini. Nah, ini sama dengan X-nya tidak ada, lalu ada Y saja. Lalu Y aksennya adalah ini, Y aksennya. X ya. Ini X. Maka X-nya saja yang ada dan Y-nya tidak ada. Maka matrik yang sesuai dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu adalah 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Nah, itu. Nah, setelah kita mengetahui matrik-matrik
refleksi tersebut, maka kita akan menjawab soal ini. Titik A, 12, negatif 2 dicerminkan dengan C1 komposisi C2, 12, negatif 2. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah titik A itu apalagi tadi berapa ya? 12, negatif 2. 12, negatif 2. 12, negatif 2. Nah, kita akan transformasikan oleh sebuah komposisi transformasi yaitu C1 komposisi C2. Bayangannya adalah di sini. Aksen, ya aksen. Nah, sesuai dengan aturannya, maka X aksen, Y aksen ini sama dengan, nah ini jangan terbalik. Kalau sudah tulis begini, maka kita akan menuliskan MC1 dikali MC2 dikali dengan titik A. A-nya adalah 12, negatif 2. Jadi sininya MC1 kali MC2. Nah, Bapak pindahkan dulu ya. Ininya. Nah, kita lanjutkan lagi. MC1-nya, kita sudah tahu tadi bahwa MC1-nya adalah gimana? Kita lihat, kita cari lagi. Nah, ini negatif 1, 0, negatif 1 ya. Ini nih MC1-nya, ini MC2 ini. Ya. Jadi kita tulis di sini negatif 1, 0, 0, negatif 1. Lalu MC2-nya tadi 1, 0, 0, negatif 1. Nah, baru kita kalikan dengan 12, negatif 2. Nah, kita kalikan. Nah, kita kalikan. Baris kali kolom. Baris kali kolom. Ya, negatif 1 kali 1, negatif 1. 0 kali 0 adalah 0. Negatif 1 tambah 0, jadi negatif 1. Lalu kolom kedua, baris kali kolom. Negatif 1 kali 0, 0. 0 kali negatif 1, 0. Jadi di sini 0. Pindah baris, baris kedua, baris kali kolom. 0 kali 1, 0. Negatif 1 kali 0, 0. Jumlahkan, ini 0. Lalu kolom kedua, baris kali kolom. 0 kali 0, 0. Negatif 1 kali negatif 1 adalah 1. Jumlahkan jadi 1. Nah, ini matrik komposisi yang sesuai untuk C1 komposisi C2. Baru kita kalikan dengan 12, negatif 2. Nah, kalau kita kalikan, maka ini baris kali kolom. Negatif 1 kali 12, negatif 12. 0 kali negatif 2 adalah 0, jadi negatif 12. Lalu baris kali kolom. 0 kali 12, 0. 1 kali negatif 2. Nah, ini. Nah, ini. Jadi, dengan demikian bayangannya adalah jadi bayangannya adalah negatif 12, negatif 2. Jadi bayangannya adalah yaitu aksen negatif 12, koma negatif 2. Nah, ini.
Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Titik B negatif 1, negatif 3 dicerminkan dengan C2 komposisi C1 komposisi C3. Nah, berarti bayangannya itu kalau kita tulis langsung, boleh kita tulis langsung seperti ini. Aksen, aksen, ya. Ini sama dengan matrik untuk C2, lalu komposisi dengan matrik untuk C1 sesuai dengan urutannya, lalu matrik C3 sesuai urutannya. Nah, seperti ini. Maaf, ini kali maksud saya. C3, lalu kali dengan titik B tadi. Ya, titik B. Nah, ini titiknya di sini. Negatif 1, negatif 3. Nah, di sini. Nah, ini adalah kali ya. Nah, ini kali. Perkalian matrik ya. Nah, ini kita gunakan perkalian di sini. Maka kalau kita selesaikan lagi, bayangannya adalah kita menuliskan matrik-matriknya tadi. Yaitu matrik MC2 adalah apa? Matrik MC2 adalah ini 1, 0, 0, negatif 1. MC1-nya adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Kemudian MC3-nya, ya kita lihat apa lagi. Di atas MC3-nya yang ini, 0, 1, 1, 0 ya. 0, 1, 1, 0. Ya. 0, 1, 1, 0. Nah, baru di sini titiknya, negatif 1, negatif 3. Nah, ini kita kalikan satu per satu ya. Nah, kita kalikan satu per satu. Baris kali kolom. Negatif 1, 0. Berarti ini negatif 1. Dan baris kali kolom. Ini 0, ini 0. Baris kali kolom. 0 kali negatif 1, 0, ini 0. Dan baris kali kolom. 0 kali 0, negatif 1 kali negatif 1. 1. Nah, kalikan dengan ini sekarang. Kita tulis lagi di sini. 0, 1, 1, 0. Adalah negatif 1, negatif 3. Nah, kita kalikan baris kali kolom. 0, baris kali kolom. Negatif 1 kali 1, negatif 1. 0 kali 0. 0 ya, ini negatif 1. Baris berikutnya, baris kali kolom. 0 kali 0, 1 kali 1. 1. Baris kali kolom. 0 kali 1, 1 kali 0. Ini adalah 0. Nah, baru kalikan dengan negatif 1, negatif 3. Nah, ini juga kalikan baris kali kolom. 3 ya. Baris kali kolom. 1 kali negatif 1, 0 kali negatif 3. Ini negatif 1. Nah, gitu. Nah, jadi bayangannya adalah sebentar. Gangguan ya. Nah, jadi kita tulis lagi. Ini kita tulis lagi. Nah, jadi bayangannya adalah
Nah, titiknya titik apa? Tadi titiknya adalah titik B ya. Jadi B aksen itu adalah 3, negatif 1. Aduh, banyak gangguan nih. Jadi bayangannya adalah itu B aksen 3, negatif 1. Nah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, yang ini. Jika C1 adalah pencerminan terhadap titik O 0,0, nah berarti ini kita cari dulu MC1. Nah, seperti yang tadi ya, sudah kita ketahui, kalau dicerminkan terhadap 0,0, itu adalah matrik pencerminannya adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Ya, supaya ingat lagi, kita lihat di atas di sini. Nah, yang MC1. Nah, yang ini 1, 0, 0, negatif 1 ya, dari sini. Ini terhadap titik pangkal yaitu 0,0. Nah, setelah kita peroleh ini, maaf ini selalu begini ya, nih. Coret banyak bergerak ya. Move. Nah, ini matrik C1. Nah, sekarang untuk C2, kita akan mencari matrik untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, bagaimana matriknya ini? Nah, kita ngupasnya ini seperti ini. Kita buatkan seperti biasa sebuah koordinat kartesius ya. Garis Y sama dengan negatif X itu adalah ada di sini. Nah, ini Y sama dengan negatif X. Nah, kalau kita misalkan di sini ada sebuah titik, misalkan ini adalah sebuah titik. Nah, ini adalah X dan ini adalah Y. Nah, ke sini ya. Bayangannya ada di sini. Nah, di sini bayangannya. Maka ternyata ini adalah negatif X. Ini ada titik A. X, Y. X, Y ya. X, Y. Nah, bayangannya itu adalah di sini. Tegak lurus di sini. Nah, ini adalah jaraknya sama dengan Y, tapi ke kiri. Maka ini negatif Y. Sedangkan di ordinatnya ini jaraknya sama dengan ke Y. Ke X ya, ini X. Berarti ini adalah negatif X. Jadi ini absis negatif Y, ordinatnya negatif X. Nah, seperti itu ya. Atau bisa juga kita mengingat kalau dicerminkan terhadap garis ini, maka Y itu negatif X. Berarti ini adalah Y ordinat. Ini ordinatnya. Jadi ini sebagai ordinat itu negatif X. X-nya apa? Absisnya apa? Negatifnya pindahkan ke sini. Jadi absisnya itu adalah negatif Y. Bisa juga tanpa menggambar ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa X aksennya itu adalah negatif Y. Berarti 0X dikurangi Y. X-nya nggak ada. Lalu ini adalah Y aksen. Y aksennya adalah negatif X. Berarti negatif X, Y-nya tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi, matrik yang sesuai adalah 0, negatif 1, 0, negatif 1, negatif 1, 0. Nah, ini adalah matrik yang sesuai dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana koordinat bayangan sebuah parabola? Nah, dicerminkan dengan C1 komposisi C2. Berarti seperti biasa kita selalu mengambil pencerminan suatu titik pada parabola ini oleh pencerminan C1 komposisi C2. Ambil suatu titik X, Y. Nah, kita ambil
Bisa geser dulu ke bawah. Nah, misalkan ada titik A, nah selalu begitu kan kalau pada kurva. Misalkan kita ambil A, X, Y. Nah, ini ada pada kurva apa tadi? Pada negatif X kuadrat tambah 3X kurangi 2 ya. Pada Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 3X kurangi 2 ya. Nah, ini pada kurva yang ini. Negatif X kuadrat tambah 3X dikurangi 2. Nah, hilang lagi kemana nih? Dikurangi 3X kurangi 2 ya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah transformasi AX, Y yaitu oleh komposisi apa tadi? C1 komposisi C2. Yang ini, C1 komposisi C2. C1 komposisi C2. Nah, ini bayangannya di sini yaitu X aksen, Y aksen. Nah, sedangkan X aksen, Y aksennya itu adalah merupakan komposisi dari sebuah pencerminan, maka kita kalikan matrik dari pencerminan C1 dengan matrik dari pencerminan C2 ini, lalu dikalikan dengan XY. Nah, kalikan dengan ini, ya. Karena ini adalah merupakan matrik suatu pencerminan, ya. Nah, sekarang MC1-nya apa tadi? MC1-nya kita lihat. MC1-nya adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Nah, ini MC2-nya. Di MC1 dulu. Ya, kita tuliskan. Negatif 1, 0, 0, negatif 1. Lalu MC2-nya adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Baru dengan XY. Nah, ini. Nah, kita kalikan baris kali kolom. Berarti ini 0, 0. Baris kali kolom. Berarti ini 1. Baris kali kolom. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Baris kali kolom. Ini 0. Ya. Nah, seperti ini. Baru kalikan dengan XY. Maka hasilnya adalah baris kali kolom. Ini adalah Y. 0 kali X, 1 kali Y. Berarti Y dijumlahkan. Baris kali kolom. 1 kali X tambah 0 kali Y. Ini X. Nah, jadi diperolehlah bahwa X aksen itu sama dengan Y. Dan Y aksen itu sama dengan X. Ya, dari sini ya, X aksen adalah Y. Y aksen adalah X. Nah, dengan demikian, kita akan mensubstitusikan X-nya itu sama dengan Y aksen, dan Y-nya itu adalah X aksen. Nah, dari sini X-nya kan ini. Y-nya adalah X aksen. Dari sini kita substitusi. Itu ke kurva. Selalu begitu. Ya. Yaitu kurva apa? Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 3X kurang 2. Dari soalnya di atas ya. Nah, yang ini ya. Ini kita lihat di sini. Nah, ini negatif X kuadrat tambah 3X dikurang 2. Nah, sini. Nah, jadi Y-nya apa? X aksen. Jadi X aksen dikurangi ya sama dengan X-nya apa? Y aksen. Negatif Y aksen kuadrat ditambah 3 kali X-nya apa?
Ini Y aksen kurang 2. Nah, jadi bayangannya seperti ini. Nah, jadi bayangannya itu X sama dengan negatif Y kuadrat ditambah 3Y kurang 2. Ini suatu parabola dari Y terhadap X. Ya. Nah, jadi bayangannya adalah itu kita nulis aksennya dihilangkan. X sama dengan negatif Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 2. Nah, ini adalah bayangannya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang yang berikutnya. Jika M1 ini adalah suatu matriks transformasi ya. Ini matriks transformasi itu tidak disebutkan jenisnya, apakah dia refleksi terhadap sebuah titik, terhadap sebuah garis, tapi di sini ditentukan dalam bentuk matriknya. M2 adalah 31, negatif 2, negatif 1. Ini merupakan matriks transformasi. Maka tentukan koordinat titik bayangan ini. Jadi jawabannya ini mudah sekali. Jadi kita hanya menuliskan bahwa sebuah titik A negatif 2,3 ini akan kita transformasikan oleh sebuah komposisi transformasi M1, komposisi M2, bayangannya adalah di sini. Nah, ini adalah bayangannya. Nah, jadi X aksen, Y aksennya itu merupakan hasil kali dari matrik transformasi M1 dikali dengan matrik transformasi M2 lalu dikalikan dengan titik negatif 2, 3. Jadi kita hanya mengalihkan ini saja. Kalau di sini M2, M1, maka di sini 2, M2, di sini M1. Maka kita tuliskan matriknya yaitu 3, negatif 1, 3, 1, kalikan dengan ini 3, 1, negatif 2, negatif 1. Ini ya. Maaf, ini adalah 2 ya. 2 negatif 1, 2 negatif 1, 3, 1. Baru kalikan dengan titiknya negatif 2, 3. Nah, itu ya. 2 negatif 1, 3, 1. Ya. Nah, sekarang kita kalikan saja. Kita kalikan. Seperti biasa, baris kali kolom. 2 kali 3, 6. Negatif 1 kali negatif 2, 2. 6 tambah 2, 8. Baris kali kolom. 2 kali 1, 2. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Jumlahkan 2 tambah 1, 3. Baris kali kolom. 3 kali 3, 9. Tambah negatif 2. Jadi berapa? 7. Nah, kalau salah, mohon maaf, ada salah perhitungan. Baris kali kolom. 3 tambah negatif 1. Berarti 2. Ya, nah ini adalah matrik yang sesuai. Kalikan dengan titiknya, negatif 2, 3. Nah, itu ya. Baris kali kolom. 8 kali negatif 2, negatif 16. 3 kali 3, 9. Negatif 16 tambah 9 berapa? Negatif 7 ya. Negatif 7. Ya, negatif 16 tambah 9. Lalu berikutnya baris kali kolom. Negatif 14 ya, ini dengan ini ditambah 6. Jadi berapa? Negatif 8. Tolong perbaiki kalau ada yang salah menghitung. Baris kali kolom negatif 14 tambah 6 ya. Jadi adalah negatif 8. Yang ini baris kali kolom negatif 16 tambah 9. Nah, jadi bayangannya adalah itu
aksen negatif 7, negatif 8. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan komposisi rotasi. Ya, ada komposisi rotasi. Misalkan titik A, X, Y diputar dengan pusatnya 0,0 dan sudutnya alfa 1. Dilanjutkan dengan rotasi dengan pusat 0,0 dan sudutnya alfa 2. Ini misalkan adalah R1 namanya, dan ini adalah R2. Itu sudut alfanya alfa 2. Bayangannya adalah A double aksen. Nah, bagaimana mencari rumus komposisi rotasi ini? Nah, kita lihat. Bayangan yang pertama, jika XY ini dirotasikan oleh pusatnya 0,0, ini kan selalu begini ya matrik rotasinya, cos, sin, cos. Nah, masih ingat itu? Cos, negatif sin, cos. Ini negatif, hanya ini saja. Ini cos, diagonal utama, sin, diagonal samping, tapi yang ini negatif. Ini titiknya, oleh rotasi pertama. Bayangannya ini. Jadi yang pertama ini, sudutnya alfa 1. Nah, yang ini alfa 1. Kemudian, bayangan yang kedua, itu adalah X aksen ini dirotasikan oleh R2. Jadi di sininya X aksen dirotasikan oleh R2, berarti sudutnya alfa 2. Yang ini sudutnya alfa 2. Jadi sinnya sama, cos, negatif sin, cos. Sudutnya alfa 2. Karena di sini adalah pusatnya 0,0, maka sederhana penulisan begini. Jadi XY dirotasikan oleh pusat 0,0 dan sudut alfa 1, bayangannya ini. Kemudian dirotasikan lagi oleh sudut alfa 2, pusatnya 0,0, bayangannya double aksen. Nah, sekarang kalau ini kita substitusikan ya. Jadi pada double aksen ini ada penulisan X aksen, Y aksen itu adalah sama dengan ini kan ya. Nah, sekarang kalau kita gantikan saja, substitusikan X aksen, Y aksen ini. Nah, X aksen, Y aksen ini kita substitusikan, yaitu X aksen, Y aksen kan ini. Nah, ini masukkan ke sini, diganti. Nah, X aksen, Y aksen, yang ini nih, diganti oleh ini. Nah, maka jadilah seperti ini. Asalnya ini adalah X aksen, Y aksen. Jadi, X double aksen, Y double aksen itu sama dengan yang ini. Ya. Jadi, ini adalah komposisi R2, komposisi R1. Ya. Karena di sininya adalah R1 dulu, dilanjutkan oleh R2. Ya, jadi di sininya R2, R1. Nah, begitu ya. Nah, ternyata kita peroleh kalau ini dikalikan matriknya, dikalikan baris kali kolom. Jadi diperoleh cos alfa 1, cos alfa 2 dikurangi sin alfa 1, sin alfa 2. Atau cos alfa 2, cos alfa 1 dikurangi sin alfa 2 kali sin alfa 1. Nah, itu sama dengan cos alfa 2 ditambah alfa 1. Ini rumus jumlah dua sudut. Nah, masih ingat ya di peminatan bagaimana rumus ini? Rumusnya adalah cos alfa 2 tambah alfa 1, cos alfa 2, cos alfa 1 dikurangi sin alfa 2, sin alfa 1. Nah, ini sesuai dengan hasil perkalian ini. Baris kali kolom. Nah, berikutnya ini juga sama, baris kali kolom. Ternyata sesuai dengan rumus jumlah dua sudut ini. Ya. Singkatnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah rumus menggunakan rumus jumlah dua sudut. Jadi ternyata bayangannya itu sangat sederhana. Jadi kita cukup menjumlahkan sudutnya saja. Jadi cos, negatif sin, dan cos itu sama, tapi sudutnya dijumlahkan. Ya, alfa 1 tambah alfa 2 ini ya. Nah, bisa komutatif, bisa terbalik.
Ini EQ-nya. Nah, kalau konsep skemanya itu bisa kita lihat seperti ini ya, sama lah ya. Cuman di sini tertulis terbalik, R2 komposisi R1, di sini sama. Nah, ringkasnya adalah seperti ini. Jika R1 itu adalah suatu rotasi dengan pusat 0,0 dan sudutnya alfa 1, dan R2 adalah suatu rotasi dengan pusatnya 0,0 dan sudutnya alfa 2, ya, maka matrik komposisi rotasi untuk R1 komposisi R2 itu di sini adalah sudutnya dijumlahkan. Nah, bagaimana kalau R2 komposisi R1? Sama, ini dijumlahkan, ya, sama saja. Jadi R1 komposisi R2 atau R2 komposisi R1, maka matrik komposisinya sama, dijumlahkan. Nah, supaya lebih jelasnya, kita ambil contoh seperti ini. Ini adalah jika R1, ini sebentar nih. Jika R1 adalah, saya nulisnya, R1 adalah rotasi sejauh 150 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam dia ke kiri, maka ini tandanya positif 150 derajat. Dengan pusatnya 0,0. R2, ini R2-nya, ya. R2 adalah rotasi sejauh 30 derajat. Ini searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam, dia ke kanan. Kalau ke kanan, ini tandanya negatif 30 derajat. Nah, dengan pusat 0,0, maka tentukan posisi objek oleh komposisi rotasi berikut. Nah, jadi kita akan menuliskan dulu sebuah arahnya dulu. Berarti sudutnya adalah yang ini positif 150 derajat dan ini adalah negatif 30 derajat. Nah, kita selesaikan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, supaya lebih jelas, nah saya tuliskan seperti ini. Jadi, kalau ada titik A 2, negatif 2, kita akan transformasikan oleh R1 komposisi R2. Maka bayangannya adalah di sini X aksen, Y aksen. Maka bayangannya ini adalah cukup kita menuliskan dengan seperti ini. Cos, nah, negatif sin, cos. Sama. Bedanya apa? Nah, di sini sudutnya alfa 1 ditambah alfa 2. Alfa 1-nya positif. Jadi 150 derajat, 150 derajat. Arah rotasinya sejauh 30 derajat searah jarum jam, ini negatif. Jadi ditulis negatif. Negatif 30 derajat. Nah, yang ini jadi yang ini sama. 150 derajat kurangi 30 derajat. Sama sininya. 150 derajat kurangi 30 derajat. Sama. 150 derajat kurangi 30 derajat. Nah, ini ya. Ini matriknya. Barulah kalikan dengan 2 negatif 2 di sini. 2 negatif 2. Nah, di sini. Nah, kalau kita selesaikan lagi, ini adalah sudutnya berapa? 120 derajat ya. Jadi cos 120 derajat. Ini negatif sin 120 derajat. Sama sudutnya ya. Ini sin 120 derajat. Ini cos 120 derajat. Nah, seperti ini. Kalikan dengan 2 negatif 2. Nah, seperti itu.
Nah, kita hitung sekarang. Ini gangguan lagi nih. Ya, ini adalah berapa tadi? Negatif 2 ya. Nah. Nah, ini. Nah, bagaimana menghitung cos 120? Pasti Anda sudah tahu benar ya, yaitu pada matematika peminatan pasti sudah sangat paham sekali ya. Cos 120 itu berapa? Yaitu bisa ditulis dengan cos, bisa 180 boleh, berarti dikurang 60 ya. Nah, ini selisih dua sudut. Ini adalah 120. Berarti ini kuadran 2. Cos positif, negatif, negatif ya. Kuadran 2, cos adalah negatif. Karena 180 yang dipakai, atau 360 ya, namanya itu tetap. Jadi negatif cos 60, berarti ini negatif setengah ya. Ini di kuadran 2, cos itu negatif. Kalau pakai 180 atau 360 namanya tetap. Kalau 90 yang dipakai atau 270 maka namanya berubah ya, ada yang jadi sin, ada yang kotangan, sekan, kosekan ya. Nah, kemudian untuk sin ini juga sama ya. Ya, misalkan bisa saja kita menggunakan 90 boleh, ke 90 boleh. Ya, di sininya ke ini 180, berarti ditambah. Berarti ditambah 30 gitu ya. Kalau pakai 90, tapi namanya kalau 90 dia akan menjadi cos gitu ya. Namanya berubah. Nah, ini kuadran 2, sinus positif negatif, positif ya. Jadi positif cos 30 derajat. Maka ini berapa? Setengah akar 3. Nah, jadi kita masukkan di sini. Ya, jadi diperolehlah yang ini ya. Diperolehlah bahwa cos 120-nya itu adalah negatif setengah. Yang ini adalah berapa tadi? Setengah akar 3, jadi negatif setengah akar 3. Negatif setengah akar 3. Ini adalah berapa? Setengah akar 3. Ini adalah tadi negatif setengah. Nah, ini. Baru kalikan dengan titiknya 2, negatif 2. 2, negatif 2. Nah, hasilnya adalah baris kali kolom. Negatif setengah kali 2, negatif 1. Negatif setengah kali negatif 2, 1. 1 akar 3 ya. Jadi ditambah akar 3. Nah, ini baris kali kolom disatukan. Baris berikutnya, baris kali kolom. Setengah kali 2-nya 1 kali akar 3 ini. Jadi 1 akar 3, jadi akar 3. Ini dengan ini, ya, baris kali kolom. Negatif setengah kali negatif 2 adalah 1. Jadi ditambah 1. Nah, ini. Jadi kalau kita susun, supaya bagus ya, akar 3 kurang 1. Yang ini akar 3 ditambah 1. Nah, jadi bayangannya adalah yang ini ya. Jadi bayangannya ini. Nah, jadi bayangannya adalah yaitu A aksen. Nah, jadi penulisannya dalam bentuk akar. Akar 3 kurangi 1, akar 3 tambah 1. Akar 3 ditambah 1. Nah, seperti itu ya.
ini bayangannya seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Untuk berikutnya yang B ya. Titik 2, negatif 2 dirotasikan dengan R2, R1. Nah, apakah sama tidak hasilnya? Nah, jadi kalau ada titik A, 2, negatif 2, ini dirotasikan oleh R2 posisi R1, bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Maka di sini bayangannya X aksen, Y aksen ini itu adalah matrik dari R2 dikali matrik R1. Jadi terbalik. Matrik R2-nya berarti kan R2-nya berarti sudutnya yang 30 derajat, negatif 30. Bedanya itu ya. Jadi negatif 30 ditambah 150. Nah, jadi kita tuliskan di sini cos negatif 30 derajat ditambah 150. Negatif sin, nah ininya sama. Negatif 30 derajat tambah 150. Ini sin, hanya tertukar sudutnya saja. Ini 150 derajat. Ini cos derajat tambah 150 derajat. Nah, ini adalah matriknya ya. Jadi matrik, jadi supaya tidak supaya praktis, jadi Bapak hapus saja ini ya. Nah, diganti saja dulu dengan nama matriknya. Ini adalah matrik untuk R2 komposisi R1. Nah, jadi ini sebetulnya adalah sama dengan yang atas, yaitu cos 120 derajat, negatif sin 120 derajat, lalu ini adalah sin 120 derajat, ini adalah cos 120 derajat. Jadi kesimpulannya apa? Sama dengan yang A, sama dengan yang A, yang ini. Nah, sama dengan ini. Jawabannya itu. Karena dibulak-balik jumlah sudutnya adalah sama. Jadi dengan demikian, waktu kita menuliskan X aksen, Y aksen, maka jawabnya adalah sama, yaitu cos 120 derajat, negatif sin 120 derajat, sin 120 derajat, cos 120 derajat, kalikan dengan 2 negatif 2. Nah, selanjutnya ini sama ya dengan yang A tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan yang terakhir mengenai komposisi dilatasi. Sama halnya dengan yang sudah, misalkan titik A, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya K1. Ya. Dilanjutkan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K2. Diperoleh koordinat bayangannya adalah A double aksen. Nah, bagaimana cara mencari rumusnya? Nah, ini yang pertama ini. Jika titik A ini X, Y ini didilatasikan oleh D1 dengan faktor skalanya K1, pusatnya 0,0, maka kita cukup mengalihkan saja skalar ini, ya, faktor skala, bukan bilangan skalar, kalikan dengan titik. Nah, ini bayangan yang pertama. Kemudian, X aksen, Y aksen ini kita dilatasikan oleh dilatasi kedua, bayangan yang ini. Nah, jadi penulisannya adalah K2 kali X aksen, Y aksen, yaitu bayangan untuk X aksen, Y aksen ini, bayangannya ini. Nah, kalau kita substitusikan X aksen, Y aksen itu kan ini X aksen, Y aksen.
Nah, kita ganti ke sini, maka jadilah K2 kali K1. Atau ini adalah merupakan D1 KXY kan. Yang ini X aksen Y aksen kan. Ini X aksen Y aksen berarti ganti oleh ini. Nah, jadi di sini letakkan. Jadi D2 komposisi D1 XY itu berarti faktor skalanya dikalikan. K2 kali K1. Jadi penulisannya D2 komposisi D1 XY sama dengan K2 K1. Jadi kita hanya mengalihkan faktor skala saja. Ya, jadi rumusnya seperti itu. Ini sama saja ya skemanya, terbalik penulisannya. Jadi ringkasnya adalah formula untuk komposisi, rumus untuk komposisi dilatasi pada pusat 0,0 ya. Ini hanya 0,0. Jika titik A, Y dirotasi, ini dilatasi ya, dilatasi berturut-turut oleh D, pusatnya 0,0, faktor skalanya K1, lalu D2, pusatnya 0,0, faktor skalanya K2, maka D2 komposisi D1 di sini penulisannya K2 kali K1. Sangat sederhana ya, kalau ini paling mudah ini. Nah, contohnya lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini. Jika D1 adalah dilatasi dengan faktor skala 2, pusatnya 0,0, dan D2 adalah dilatasi dengan faktor skala negatif 2, pusatnya 0,0 juga, maka tentukan posisi objek, yaitu di sini titik ya objeknya. Titik A 12,-4 didilatasikan dengan D1 komposisi D2. Jadi jawabnya ini sangat mudah sekali, 12,-4. Kalau kita transformasikan oleh D1 komposisi D2, maka bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Maka sangat sederhana, X aksen, Y aksennya kita peroleh dengan D1 komposisi D2 berarti K1 dulu kalikan dengan faktor skala K2. Ini. Barulah kita kalikan dengan titik. Itu 12 negatif 4. Nah, jadi K1-nya berapa? Ini 2. Lalu K2-nya berapa? Negatif 2. Berarti 2 kali negatif 2 kali dengan 12 negatif 4. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 4 ya. Ini negatif 4 kali 12 negatif 4. Maka negatif 4 kali 12 negatif 48. Negatif 4 kali negatif 4 16 ya. Nah, seperti ini. Jadi bayangannya adalah bukan lagi nih. Nah, jadi bayangannya adalah selalu menulis ini ya, ini kesimpulan akhir. Jadi bayangannya itu adalah A aksen negatif 48,16 seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Titik ini dilatasi dengan D1 dilanjutkan dengan dilatasi D2. Berarti ini juga sama, jadi B 12,-4. Nah, di sininya adalah D1 dilanjutkan D2. Penulisan gimana? D2 dulu. D2 komposisi D. Nah, jangan salah ini. Penulisan ini jangan salah. D1 dilanjutkan D2. Berarti nulis D2 dulu kali komposisi D1. Baru bayangannya tulis di sini. Itu X aksen, Y aksen. Nah, jadi kita cari X aksen, Y aksennya itu adalah K2 dulu. K2 kali K1 baru dikalikan dengan titiknya. 12 negatif 4. K2-nya berapa? Faktor skalanya tadi.
K2-nya adalah negatif 2, K1-nya adalah 2. Jadi memang ini bersifat komutatif, tapi konsepnya adalah seperti ini. Ini adalah negatif 2, ini adalah 2 ya. Jadi negatif 2 kali 2 baru dikalikan dengan 12 negatif 4. 12 negatif 4. Oke, ini udah negatif 4 ya hasilnya. Jadi negatif 48. Ini negatif 4 ke negatif 4, ini 16. Jadi jawabnya sama ya. Sama, cuman konsepnya saja yang berbeda. Jadi bayangannya adalah sama ya. Jadi bayangannya yaitu B aksen negatif 48,16 gitu ya. Nah, kalau kalian menemukan soal campuran seperti ini adalah komposisi dari sebuah komposisi transformasi campuran. Ini ada dua jenis transformasi yang berbeda. Jika D adalah dilatasi dengan faktor skala 2 pada pusat 0,0 dan R adalah rotasi sejauh 90 derajat, berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, maka tentukan posisi titik A 12,-4 oleh komposisi transformasi DOR. D komposisi R, bukan DOR ya, ini noktah. Jangan dibaca DOR. Noktah, bundaran, komposisi, ya, bukan DOR. Nah, jadi langkah-langkahnya itu adalah, kita harus tahu dulu. Jadi R dulu, ya, karena di sini titiknya adalah A, itu 12,-4. Ini kita akan transformasikan oleh D komposisi R. Bayangannya kita tulis begini saja, double aksen. Karena apa? Karena ini tidak ada rumus khususnya, jadi kita bertahap melakukannya. Jadi apa dulu? R dulu. Yang kita lakukan adalah R dulu. Yaitu kita akan mencari dulu langkah pertama, A 12,-4. Itu akan kita lakukan oleh rotasi dulu. Oleh rotasi apa? Oleh rotasi pusatnya 0,0, sudutnya 90 derajat. Nah, bayangannya adalah ini. X aksen, Y aksen. Jangan salah, oleh R dulu ini. Bukan oleh dilatasi. Ya, kita cari sekarang X aksen, Y aksennya adalah, kalau pusatnya 0,0, maka kita langsung saja nulis cos 90 derajat, negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Nah, baru kita tulis di sini titiknya 12 negatif 4. Nah, ini berapa cos 90? Cos 90 adalah 0 ya. 0 ini sin 90 1, ini negatif 1, ini 1, ini 0. Kalikan dengan titiknya 12 negatif 4. Nah, baris kali kolom. 0 kali 12, 0. Negatif 1 kali negatif 4, 4. Jadi 4. Baris kali kolom. Ini 12. Nah, ini X aksen, Y aksennya. Jadi 14, 12. Jadi kalau begitu adalah kita peroleh A aksen ini adalah 4,12. Nah, langkah keduanya kita dilatasikan. A aksen 4,12 ini akan kita dilatasikan. Dilatasikan dengan pusatnya 0,0, faktor skalanya berapa? Kita lihat. Nah, ini faktor skalanya 2 ya. Nah, faktor skalanya 2 di sini. Nah, ini adalah bayangannya. X double aksen, Y double aksen. Nah, ini
sangat mudah kalau yang ini ya. Ya, ini Y double aksen. Nah, ini sangat mudah. Jadi bayangannya itu adalah double aksen, Y double aksen, ini bayangannya. Cukup kalikan saja skalanya, ya kan? 2. Nah, pusatnya 0,0, langsung saja nulis ini 4, 12. Gitu. Jadi berapa? 2 kali 4, 8. 2 kali 12 adalah 24. Nah, ini. Nah, jadi bayangannya adalah 8,24 ya. Jadi bayangannya itu A double aksen 8,24. Nah, seperti itu ya. Ini hapus saja. Nah, saya kira itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau ada salah penghitungan, mohon dimaklum karena tidak ada koreksi langsung dari kalian seperti halnya waktu tatap muka ya. Silakan diperbaiki saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.